Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah highlight inti dari video kali ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita ucapkan syukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin, karena kita telah diberikan banyak kenikmatan. Mudah-mudahan nikmat dari Allah itu selalu kita dapatkan sampai di yaumil maut, ya, sampai maut menjemput kita. Mari kita selalu ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat, Allah memberikan syafaat kepada Rasulullah untuk kita, dan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama Rasulullah SAW. Baik, sebelum saya sampaikan video yang ke-163, saya sampaikan quote-nya terlebih dahulu. Baik, untuk quote video ini: kasihan orang yang ilmunya menjadi hujah, yang melawannya lisannya menjadi lawannya, dan pemahamannya yang pasti menjadi alasannya. Ya, kasihan orang-orang yang ilmunya tinggi tetapi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk memfitnah, untuk menyerang, maupun untuk mendolimi orang lain. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Baik, saya sampaikan video yang ke-163. Judulnya adalah cara agar selalu dapat sholat berjamaah di Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa, maupun Nabawi. Ya, kalau di Nabawi insya Allah itu hotel cukup dekat dengan Masjid Nabawi. Jadi untuk sholat rawatib berjamaah insya Allah lebih mudah. Tapi ketika di Masjidil Haram biasanya hotel itu jaraknya cukup jauh, kecuali kalau Anda memang punya uang cukup banyak, sehingga dari yang Anda ikuti agennya itu bisa menyewa atau mendapatkan hotel-hotel yang dekat dengan Masjidil Haram, paling tidak di bawah Zamzam Tower. Ya, tapi kalau kita seperti saya, orang kebanyakan yang pas-pasan, biasanya hotelnya itu kadang bintang 4, kadang bintang 3, jadi cukup jauh. Jauh itu radius seberapa? 500 meter lebih, seperti itu. Karena ketika kita berjalan kaki 500 meter di Tanah Haram atau di Masjidil Haram, itu dengan panas yang seperti itu membuat kita cepat capek. Maka agar kita bisa melakukan sholat jamaah di masjid, yang di Masjidil Haram itu bisa 100.000 kali satu rakaat sama dengan di tanah air, ya, maka perlu siasat. Bagaimana siasatnya? Yang pertama, Anda siasati, ya, ketika subuh Anda bisa pulang, kemudian ketika zuhur, ya, dan zuhur, ya, kemudian Anda pulang. Maghrib sama isya, asar, maghrib, isya, nah itu Anda di dalam masjid saja. Jangan khawatir panas, di sana banyak AC-nya. Jadi insya Allah bisa. Kalau Anda masih, ya, capek, maka sabari siasat. Kalau Anda misalkan mau puasa Senin Kemis, berangkatlah waktu menjelang subuh, ya, kemudian subuhnya, asar, maghrib, isya, zuhur sampai maghrib, kemudian Anda berbuka di sana, isya, sholat, kemudian baru pulang. Jadi Anda praktis hanya di hotel itu ya untuk tidur. Lah, bagaimana untuk makan? Kalau Anda mau minum air Zam-Zam itu sudah cukup memadai. Tetapi manakala Anda khawatir, bawa roti, bawa bekal, cari di sekitar hotel itu banyak. Bahkan kalau hari Senin, Isnin ataupun Kamis, insya Allah itu banyak yang
mengadakan buka bersama di sana. Anda tinggal ikut saja dan sekaligus Anda dapat pengalaman ya. Artinya banyak makanan-makanan yang Anda itu anggap asing, atau kok ini kok makanan atau minuman kok nggak pernah saya temui ya, seperti minuman dengan ramu-ramuan yang itu kental gitu. Kadang-kadang untuk orang Arab itu, untuk orang sana itu senangnya bukan main, tapi bagi kita ya kadang-kadang bau saja sudah, bahasa Jawanya itu lunek-lunek ya. Maka sekali lagi ya, bila Anda mau sholat terus berjamaah di masjid, terutama Masjidil Haram, kalau yang di Nabawi itu biasanya tidak ada kesulitan untuk berjamaah, apalagi ada program namanya Arba'in ya, berturut-turut 40 waktu, itu insya Allah dipermudah. Tetapi yang butuh perjuangan adalah di Masjidil Haram, karena biasanya itu masjidnya agak jauh. Maka disiasati seperti tadi, digabung-gabungkan, Anda pulang ketika waktu panjang, seperti setelah subuh pulang, nanti zuhur sholat, pulang lagi untuk makan, baru nanti asar, maghrib, isya, baru nanti pulang. Tetapi kalau mau Anda menghemat tenaga dan kuat untuk menahan lapar, ya Anda berangkat menjelang subuh, diniati puasa, nanti berbuka maghrib, diteruskan isya, pulang setelah isya ya. Bekalnya apa? Anda bawa roti, masukkan ke dalam tas. Baik, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan sebuah pantun ya. Pui-pui dalam buayan, buayan dari rotan saga, panjang benar janggut tuan, mari dibuat tali timba. Nah, ini agak menyindir orang yang punya janggut panjang. Baik, kalau yang baik itu datangnya dari Allah, silahkan dipakai. Tapi kalau ada yang tidak baik, itu jangan dipakai, karena itu kebodohan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa walaupun lewat dunia maya. Salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pilihan Allah yang telah membawa kita minadul mati lanur, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa semua umat Islam tentu mau melihat atau mengunjungi tanah suci untuk berziarah ya ke makom Rasulullah SAW, dan juga untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita semua yakin dan percaya bahwa tanah suci merupakan anugerah bagi Allah untuk manusia, di mana merupakan satu wahana ya pertemuan umat Islam seluruh dunia saat itu. Kita semua tentu akan ingin sekali mengikuti kegiatan itu berupa haji. Kalau toh tidak haji karena terlalu lama untuk menunggunya, mungkin kita bisa berumroh ya. Kemudian kita juga tahu bahwa tanah suci ini banyak keajaiban di sana, banyak hal-hal yang di luar nalar begitu, tetapi itu semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kisah, beberapa hal yang terjadi yang merupakan keajaiban dan hal-hal yang menarik yang terjadi di tanah suci, yang merupakan testimoni dari apa yang saya alami, dan juga dari referensi yang pernah saya dengar, saya baca, kemudian saya ulang kembali untuk menceritakan di sini. Tentu saja ini masih banyak kekurangan ya, tidak seindah apabila Anda bisa berkunjung ke
tanah suci sendiri. Tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan motivasi akan kerinduan kita, terutama bagi yang belum pernah, yang sudah pernah ke sana pun sangat rindu ya untuk bisa di tanah suci kembali ya. Yang saya hormati para pirsawan semuanya, jadi tujuan saya untuk mengunggah ini adalah untuk membunuh lupa, biar waktu yang ada pada diri saya setelah pensiun ini masih memiliki manfaat bagi orang lain, sehingga saya membuat konten ini. Kemudian saya juga ingin memiliki satu jejak digital yang mudah-mudahan nanti setelah saya meninggal bisa diputar kembali dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, saya bertujuan untuk meningkatkan keimanan untuk saudara-saudara semua, juga untuk diri saya sepanjang masih hidup ini. Mudah-mudahan iman kita tetap meningkat ya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqillah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kita meninggal selain memeluk agama Islam. Kita pertahankan keimanan kita pertahankan keislaman kita, tidak hanya untuk diri kita, sampai anak cucu kita. Kemudian saya pesankan kepada anak cucu saya, kepada saudara-saudara sekalian, tegakkan sholat, sebagaimana Rasulullah berfirman, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomatin, wa man tarakaha faqad hadamatin. Sholat itu tiang agama, siapa yang menegakkan agama dia menegakkan sholat, atau ya menegakkan sholat maka dia menegakkan agama. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia adalah merobohkan agama. Kemudian disclaimernya, bahwa di dalam unggahan ini mungkin ada kesamaan ide, kesamaan pandang, kesamaan pendapat, kesamaan nama, kesamaan tempat, mungkin itu adalah kebetulan, dan manakala itu mengganggu Anda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian saya tegaskan bahwa saya bukanlah seorang kiai, bukan seorang ahli agama, saya manusia biasa yang masih harus belajar. Maka kalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang ketiga, mungkin judul dan caption di thumbnail video ini atau keterangan di description mungkin berbeda dengan apa yang ada di sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang keempat, bahwa unggahan ini saya khususkan untuk anak cucu saya, keturunan saya, keluarga saya. Tetapi manakala Anda yang di luar keluarga saya mau mengikuti dan mau selalu menyimak channel ini, video ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan sekeluarga. Yang kelima, bahwa unggahan ini sifatnya itu masih subjektif, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu perlu disempurnakan. Bila ada yang lebih, pakailah, itu datangnya dari Allah. Tetapi bila ada yang kurang, itu adalah dari kebodohan saya, maka maafkanlah. Maka sebelum saya tutup, saya doakan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping unggahan ini, saya juga memiliki video-video yang lain yang bisa Anda simak setelah ataupun di video ini, yang bisa Anda tonton setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.